Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala resmi menyatakan diri mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Kabar itu disampaikan oleh juru bicara Yusuf Kala, Husain Abdullah, dalam keterangannya Selasa 19 Desember 2023. Husain mengatakan dukungan tersebut disampaikan JK saat melakukan kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Husain, dukungan itu diberikan karena JK merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat tidak salah dalam memilih pemimpin. JK menyampaikan secara terbuka jika dirinya memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Husain menyebut selama ini JK selalu menyampaikan netralitas, namun sebagai warga negara, JK memiliki hak dalam pilihan politik. Dukungan JK untuk Anies diberikan berdasarkan track record. JK berkeyakinan jika Anies adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Sementara itu sebelumnya, JK juga sempat digoda oleh Ganjar Pranowo. Namun saat itu JK menolak dengan alasan dirinya harus bersikap netral karena menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. JK mengatakan bahwa semua warga negara pasti memiliki pilihan masing-masing. Meski demikian, ada tanggung jawab sebagai pejabat sehingga harus bersikap netral. Melki Sedekuang mendadak dinonaktifkan sebagai Ketua PEM UI karena diduga melakukan kekerasan seksual. Penonaktifan Melki dilakukan pada Selasa 19 Desember siang kemarin. Hal itu menjadi menarik mengingat sebelumnya yakni pada Senin 18 Desember, Melki datang ke Solo bergabung dengan rekan mahasiswa lain untuk mengajak Gibran Rakabuming latihan debat. Para mahasiswa itu mengajak Gibran berlatih debat secara tulus sebelum berdebat dengan cawapres lain di KPU pada Jumat 22 Desember. Namun belum sampai pada acara debat, Melki sudah dinonaktifkan dari kursi Ketua PEM UI. Tudingan Melki melakukan pelecehan seksual pertama kali diperbincangkan di media sosial X. Dalam unggahan akun @bulanpemalu menyatakan bahwa Ketua PEM UI diduga melakukan kekerasan seksual. Dilansir dari kompas.com, Melki membenarkan bahwa dirinya diberhentikan sementara dari jabatan Ketua PEM UI. Namun Melki membantah telah melakukan pelecehan seksual. Pada Selasa 19 Desember, Melki mengatakan belum mengetahui aturan yang ia langgar. Ia juga mengaku belum menerima panggilan dan penjelasan apapun mengenai tuduhan tersebut. Melki memastikan akan kooperatif mengikuti segala proses yang berjalan ke depannya. Badan Pengawas Pemilu menyatakan Mayor Teddy Indrawijaya tidak melanggar aturan saat hadir dalam debat Capres KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di kantor Bawaslu Jakarta Pusat Selasa 19 Desember. Menurut Bagja, Mayor Teddy hadir dalam debat karena dirinya merupakan petugas keamanan dari Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Mayor Teddy memiliki tugas melakukan pengamanan kepada Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menhan. Tugas tersebut juga sudah diatur oleh undang-undang. Bagja juga mengatakan bahwa Mayor Teddy tidak terdaftar sebagai tim kampanye Prabowo Gibran. Oleh karena itu, Bawaslu menyatakan bahwa Mayor Teddy tidak melanggar aturan pemilu. Meski demikian, Bagja mengatakan bahwa Bawaslu akan tetap berkoordinasi dengan Mabes TNI dan KPU soal Mayor Teddy. Kemudian kedua, bahwa berkenaan dengan dugaan keterlibatan Mayor Teddy Indrawijaya dalam pelaksanaan kegiatan debat Capres, Bawaslu menjelaskan hal sebagai berikut. Bahwa keterlibatan TNI dalam tim atau pelaksanaan kampanye merupakan tindakan yang dilarang sebagai ketentuan ancaman pidana pasal 280 ayat 3 Yunto pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Upah Umum. Kemudian kami menelusuri bahwa nama saudara Mayor Teddy Indrawijaya bukan merupakan tim pelaksana kampanye. Jadi beliau bukan tim pelaksana kampanye pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye atau SIKDK. Bahwa sebagaimana diketahui paslon dengan nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sehingga yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang dimaksud dalam ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga kehadiran Mayor Teddy Indrawijaya pada kegiatan debat tanggal 12 Desember 2023 di KPU dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan. Namun untuk hal-hal yang lainnya tentu kami akan berkoordinasi dengan Mabes TNI ya, dan juga KPU karena kami juga mengetahui tim pengamanan pada
paslon nomor 1 dan 2 dan 3, tidak hanya terkait hanya nomor 2. Kemudian ketiga, bahwa terdapat laporan ke Bawaslu RI terkait dengan kasus Bapak Gibran Rakabuming Raka, calon presiden presiden nomor 2 yang diduga berkampanye di arena Car Free Day pada tanggal 3 Desember 2023 di Jakarta dengan melibatkan anak-anak telah ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu, bahwa hasil tindak lanjut tersebut dinyatakan tidak cukup bukti dalam pelibatan anak-anak, yang artinya tidak berunsur pidana pemilu, sehingga hal tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Namun, Bawaslu masih melakukan penelusuran lebih lanjut berkenaan dengan potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Badan Pengawas Pemilu menyatakan aksi Gibran Rakabuming membagikan susu saat CFD bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja dalam konferensi pers pada Selasa 19 Desember. Bagja menilai dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Gibran yakni melibatkan anak saat CFD tidak cukup bukti. Keputusan itu diperoleh dari hasil tindak lanjut serta pembahasan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dengan keputusan itu, maka aksi Gibran tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Walaupun bukan termasuk pidana pemilu, namun tindakan Gibran disebut masih berpotensi memenuhi unsur pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, Bawaslu masih melakukan penelusuran lebih lanjut soal potensi pelanggaran yang dilakukan Gibran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menganggap debat Cawapres tidak perlu untuk dilakukan. Dilansir dari Kompas.com, Andi menyebut Cawapres tidak perlu saling berdebat karena tidak punya visi misi sendiri. Pernyataan itu disampaikan Andi Arief pada Selasa 19 Desember 2023. Andi mengatakan bahwa sejak dulu dirinya tidak sepakat jika debat Cawapres digelar sendiri. Baginya, debat harusnya dipersatukan antara Capres dan Cawapres. Andi kemudian menganalogikan bahwa Wapres adalah ban serep sehingga tidak punya kewenangan. Ia menekankan bahwa Cawapres tidak boleh punya visi misi sendiri meskipun nantinya punya tugas menggantikan presiden jika terjadi sesuatu. Di sisi lain, Demokrat merupakan partai koalisi pendukung Prabowo Gibran. Sedangkan Gibran sendiri menuai banyak kritikan bahkan disebut tidak siap melakukan debat karena kerap absen dalam acara dialog publik. Bahkan pada Senin 18 Desember, Gibran digeruduk puluhan mahasiswa yang menggelar aksi damai. Aksi tersebut sengaja digelar karena ingin mengajak Gibran debat bersama. Namun sebelumnya, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan bahwa Cawapres yang diusungnya siap menghadapi debat di KPU. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyindir para pejabat yang sibuk melakukan kampanye pemilu 2024 tanpa mempedulikan tugas negara yang masih diemban. Sindiran itu disampaikan Mahfud MD di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa 19 Desember malam. Mahfud MD mempertanyakan pejabat yang sibuk melakukan kampanye kapan menjalankan tugas utamanya di kantor. Awak media kemudian meminta penjelasan lebih lanjut kepada Mahfud MD terkait sosok yang dimaksudnya. Namun Mahfud MD tidak memberikan penjelasan spesifik terkait sosok tersebut. Ia hanya menyinggung bahwa ada banyak orang termasuk ketua partai bahkan menteri. Mahfud juga menyebutkan bahwa para pejabat itu sibuk menerima deklarasi serta kegiatan kampanye lain. Menko Polhukam itu kemudian mengklaim bahwa dirinya juga melakukan kampanye namun dilakukan di luar jam kerja. Seperti diketahui, dari 3 paslon yang bertanding di Pilpres 2024, hanya 2 orang yang bukan merupakan pejabat negara. Kedua orang itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sedangkan Capres-Cawapres lain masing-masing masih mengemban tugas sebagai pejabat negara. Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Gibran Rakabuming sebagai Wali Kota Solo, Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dan Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR RI. Ketua BEM UI nonaktif Melki Sedek Huang membantah kabar yang menyebutkan dirinya telah melakukan kekerasan seksual. Dilansir dari Kompas.com, bantahan itu disampaikan Melki pada Selasa 19 Desember 2023. Melki mengaku belum menerima penjelasan dari pihak-pihak terkait soal dugaan kekerasan seksual yang dituduhkan kepadanya.
Ia bahkan mengaku belum mengetahui kronologi dan pihak yang melaporkan dugaan tersebut. Meski begitu, Melki memastikan akan kooperatif menjalani segala proses yang diperlukan ke depannya. Melki memastikan akan mematuhi aturan seusai diberhentikan sementara dari jabatannya. Meskipun aturan tersebut dibuatnya sendiri saat baru menjabat sebagai pimpinan BEM UI. Adapun aturan yang dimaksud Melki adalah Peraturan BEM UI Nomor 1 Tahun 2023 yang ia teken pada 19 Maret 2023. Aturan tersebut berisi tentang komitmen BEM UI dalam memperlakukan kasus kekerasan seksual secara adil dan taat hukum. Dalam aturan itu disebutkan terduga pelaku kekerasan seksual akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Sementara itu, Wakil Ketua BEM UI Siva Anindya Hartono menegaskan Melki belum terbukti melakukan kekerasan seksual. Ia mengatakan bahwa proses investigasi terhadap kasus dugaan kekerasan seksual yang dituduhkan terhadap Melki masih berjalan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan tidak akan berjoget-joget saat melakukan kampanye. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menghadiri acara di Institut Pertanian Bogor Selasa 19 Desember petang. Ganjar mengatakan dirinya akan mempertahankan gaya kampanye yang dinilai terlalu serius. Dia kemudian mengatakan tidak ingin melakukan kampanye dengan cara berjoget. Ganjar mempertahankan gaya seperti itu lantaran ingin membentuk karakter politik yang jernih. Karakter yang dibentuk ini pun tidak lepas dari pengalaman dirinya saat menjadi ketua Pansus Parpol. Saat menjabat ketua Pansus Parpol itu, Ganjar bertekad mengedukasi gaya politik yang jernih. Pidato saya waktu itu, Pak, sudah saja dijodohkan sama Pak Mahfud itu, karena saya sudah kenal sama beliau lama. Maka saya ceritakan, kita lakukan purifikasi politik. Yang kata orang tidak kotor, ini sulit, tapi saya harus lakukan. Pak Ganjar, mbok gayanya, kampanyenya jangan yang serius-serius lah. Ada joget-joget, enggak. Tuh kan, Bapak Ibu ini ketawanya nyinyir. Kayak gitu. Saya bilang, saya waktu di DPR Ketua Pansus Undang-Undang Parpol, ada satu tugas di Undang-Undang Parpol itu adalah pendidikan politik. Saya punya kewajiban mengedukasi. Bahwa Anda tidak suka, aku nggak apa-apa. Tapi kewajiban saya adalah menjelaskan itu. Ini loh politik. Boleh gitu. Kamu boleh. Acara Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bertemu dengan relawan Presiden Joko Widodo di Pati diganggu rombongan pemotor. Segerombolan massa yang membawa bendera PDIP itu menggeber-geberkan motor saat acara berlangsung. Bahkan salah satu pemotor masuk ke pelataran lokasi acara Kaisang. Peristiwa itu terjadi di Pati, Jawa Tengah pada Minggu 17 Desember. Dalam salah satu video yang beredar di media sosial, terlihat Kaisang maju keluar pagar menuju jalan raya. Kaisang meminta agar simpatisannya untuk tidak terprovokasi dan menginstruksikan mereka kembali ke dalam ruangan. Sementara puluhan pengendara sepeda motor yang awalnya memenuhi jalan depan lokasi acara pergi meninggalkan tempat dengan tetap menggeberkan motornya. Menanggapi aksi itu, Kaisang mengajak para kader dan relawan untuk tidak mudah terpancing. Hal itu disampaikan Kaisang di Purwokerto pada Selasa 19 Desember. Kaisang meminta para kader untuk bisa menjaga kesantunan dalam berpolitik. Senada dengan Kaisang, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid juga mengimbau pendukung Prabowo Gibran untuk tidak mudah terprovokasi. Meski begitu, Nusron tetap menyesalkan tindakan intimidasi sejumlah massa yang membawa bendera PDIP tersebut. Menurut Nusron, aksi itu menjadi bukti bahwa ada pihak yang sedang resah. Selain itu, Nusron juga mengaku heran mengapa kejadian tersebut tidak membuat aktivis demokrasi beraksi. Sikap yang dilakukan oleh rombongan yang kebetulan membawa bendera dan memakai baju dengan atribut partai tertentu dan juga menyampaikan seafugan di dalam videonya, setidaknya video yang saya tonton, mengaku dirinya sebagai relawan maupun pendukung paslon tertentu. Mungkin
Ajudan Prabowo Subianto Mayor Infantri Teddy Indrawijaya tidak terlihat mendampingi Menteri Pertahanan saat acara deklarasi dukungan oleh Aliansi Tionghoa Indonesia di Jakarta Utara Selasa 19 Desember malam. Ketidakhadiran Mayor Teddy dipertanyakan publik lantaran sebelumnya ajudan Menhan itu menjadi sorotan. Mayor Teddy menjadi sorotan akibat ikut duduk di bangku penonton saat debat perdana Capres, padahal dirinya merupakan prajurit aktif TNI. Sementara TKN Prabowo Gibran membela bahwa hadirnya Mayor Teddy hanya sekedar menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo. Oleh karena itu, ketidakhadiran Mayor Teddy dalam acara deklarasi di Jakarta Utara dipertanyakan. TKN Prabowo Gibran kemudian memberikan penjelasan soal tidak terlihatnya Mayor Teddy dalam acara yang dihadiri Prabowo. Mayor Teddy tidak hadir dikarenakan adanya jam kerja yang bergantian dengan ajudan lainnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Dewan Pembina TKN Prabowo Gibran Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Iwan Bule menyatakan sejatinya Mayor Teddy memang kerap mendampingi Prabowo Subianto. Mayor Teddy selalu mendampingi Prabowo dalam berbagai acara sejak 2020 silam. Namun saat acara deklarasi dukungan Aliansi Tionghoa Indonesia, Mayor Teddy disebut sedang bergantian jam kerja dengan ajudan lain. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengaku dirinya nyaman dengan Partai Golkar. Momen tersebut disampaikan Jokowi di Bogor pada Selasa 19 Desember saat merespon pernyataan dari politikus Partai Golkar Rafindra Airlangga tentang dasi kuning. Pengamat politik menilai bahwa Jokowi memiliki peluang terbuka untuk merapat ke Partai Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indro Strategik Ahmad Khairul Umam pada Rabu 20 Desember. Menurut Umam, tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarga merapat ke Golkar. Umam mengatakan pasca hubungan Jokowi dan PDIP renggang, Presiden dan keluarganya memang tampak hangat dengan Golkar. Bahkan sempat beredar kabar bahwa putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka bakal masuk Golkar. Namun Umam berpandangan bahwa Jokowi dan keluarga tidak ingin terburu-buru mengambil langkah politik. Menurut Umam, manuver Jokowi akan bergantung pada dinamika politik ke depan. Umam menduga Jokowi akan cenderung bermain aman. Di sisi lain, Jokowi juga diyakini bakal mencari peluang untuk memperbaiki hubungan dengan PDIP. Menurut Umam, peluang Jokowi rujuk dengan PDIP masih terbuka bergantung pada hasil Pilpres 2024. Umam mengatakan jika hasil Pilpres 2024 Ganjar Mahfud tidak sekompetitif yang dibayangkan, maka disitulah ruang negosiasi PDIP dengan lingkaran Jokowi terjadi. Namun jika konsolidasi antara Jokowi dan PDIP menemui jalan buntu, menurut Umam Jokowi akan berpindah ke Partai Golkar atau Gerindra. Pak, soal dasi kuning Pak kemarin apa? Dasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Tapi kan menyebut Bapak nyaman katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Nyaman. Terima kasih Bapak. Jika menang di Pilpres 2024, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan tinjau ulang kasus pembubaran FPI. Peninjauan ulang itu dilakukan karena kasus tersebut dinilai membekas di publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama sekaligus Ko-Kapten Timnas Amin Yusuf Martak pada Selasa 19 Desember. Yusuf menyampaikan hal itu merespon pernyataan pengamat politik Adi Prayitno yang mensinyalir ormas Islam yang resmi dibubarkan akan kembali hidup jika Amin menang. Menurut Yusuf, ada berbagai kasus yang dirasa masih meninggalkan bekas di publik karena dianggap belum selesai. Sejumlah kasus tersebut diantaranya kilometer 50 hingga pembubaran FPI. Yusuf mengatakan jika memang kasus-kasus tersebut perlu ditinjau ulang, maka Amin sangat terbuka. Menanggapi pernyataan Adi Prayitno, Yusuf mengatakan upaya menghidupkan kembali ormas terlarang sebaiknya tidak digiring ke arah narasi negatif. Sementara soal FPI, Yusuf mempertanyakan langkah pemerintah yang membubarkan FPI. Menurut Yusuf, FPI tidak berbuat salah, justru melakukan banyak pergerakan yang sifatnya dakwah. Yusuf menyebut GNPF juga mendukung jika petinggi dan pendiri FPI berupaya melakukan peninjauan kembali soal organisasi pada 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.